atau bisa jadi justru Mbak Roro sendiri yang kena. Wah, kok bisa jadi kita sendiri yang kena? Padahal itu kan sudah dibuang. Ada nggak sih Mas syarat-syarat apa atau cara apa untuk sistem perpipaan itu biar tahan lama? Biasa kan ibu-ibu biasanya maunya yang tahan lama gitu. Halo sahabat Rucika, masih bersama saya Roro Dita, tentunya di podcast Biru, Bincang Rucika, mengudara sampai jauh. Kebetulan nih, sekarang kita lagi ada bintang tamu nih yang punya brand dari Rucika. Halo, saya Chandra Feriansa dari tim Technical Support Rucika. Anda sedang menyaksikan podcast Biru. Di sini ada Mas Chandra. Halo Mas Chandra. Halo Mbak Roro. Alhamdulillah baik. Oh ya Mas, boleh dong kita tahu siapa nih Mas Chandra ini, siapa sih di Rucika ini, ada di divisi mana sih? Boleh Mas Chandra mungkin memperkenalkan dirinya? Oke, halo Mbak Roro. Saya Chandra dari divisi Technical Support Rucika. Saya di Rucika spesialis untuk melakukan desain beberapa sistem perpipaan di Rucika seperti Siponik, kemudian juga Rucika Rainwater System, kemudian beberapa sistem plumbing di Rucika. Oke, kalau technical support Rucika ini sebenarnya tugasnya adalah yang pertama seperti edukasi. Edukasi itu kami berikan kepada customer seperti owner proyek, kemudian juga konsultan terkait dengan spesifikasi dari produk, kemudian pengaplikasiannya bagaimana. Seperti itu. Kemudian juga kita ada training, itu training lebih ke aplikator. Jadi semua aplikator untuk produk-produk Rucika, terutama yang produk seperti pipa PE yang agak untuk proses pemasangannya membutuhkan keahlian khusus, itu akan di-training oleh dari tim Technical Support Rucika. Kemudian juga kita ada beberapa produk yang mengharuskan produk itu didesain oleh tim Technical Support Rucika. Itu juga kami berikan desain-desain dari kami. Kemudian juga tugas kami selain itu ada supervisi. Jadi setiap proyek yang sudah berjalan yang menggunakan produk Rucika, kita berkewajiban untuk menjaga bahwa produk itu terpasang dengan benar. Karena kan first time rake, jadi harus benar-benar pasang, jangan sampai terjadi masalah di kemudian hari. Jadi ketika proses berjalan pun kita bantu untuk melakukan supervisi. Kemudian juga ada commissioning, jadi bukan kita yang melakukan commissioning, cuman kita membantu aplikator untuk melakukan commissioning dengan benar. Jadi untuk pengujian, jadi ketika proyek itu udah serah terima, ya instalasi pipa tuh sudah benar-benar teruji. Jadi diharapkan tidak ada masalah ke depannya, seperti itu sih. Mas Chandra, saya kan ada beberapa pertanyaan nih. Kebetulan saya lagi bangun rumah nih, dan lagi dalam tahap sistem perpipaan. Ada nggak sih Mas syarat-syarat apa atau cara apa untuk sistem perpipaan itu biar tahan lama? Biasa kan ibu-ibu biasanya maunya yang tahan lama gitu. Jelas ada. Jadi kalau misal dalam memilih sistem perpipaan, pastikan pipa yang kita gunakan itu berkualitas. Nah, gimana sih, kan kita baru mau beli, kok kita udah tahu mana pipa yang berkualitas mana yang enggak. Jadi pastikan produsen yang kita pilih itu paling tidak dia sudah bersertifikat seperti katakan untuk ISO 91 terkait mutunya kan. Kemudian juga ketika pipa itu berstandar SNI atau JIS, mereka sudah mengikuti itu. Walaupun ada juga pipa-pipa seperti pipa retail itu yang berstandar pabrikan. Nah, kalau di Rucika sendiri seperti pipa Rucika standar itu walaupun standar pabrikan tapi sudah melalui perencanaan dan juga pengujian. Jadi tidak sembarang, walaupun standar pabrikan tidak sembarang kita produksi. Dan kemudian juga pastinya kalau produk yang berkualitas, pastinya produsen akan berani menampilkan atau memperlihatkan, menunjukkan hasil uji kualitas dari produk-produk mereka. Nah, seperti itu sih Mbak. Terus juga yang kedua, setelah kita mendapatkan nih produk ini yang berkualitas, pastikan juga spesifikasi pada pipa ini
kita gunakan sesuai peruntukannya. Jadi katakan misal Mbak Roro mau masang instalasi air bersih bertekanan. Nah, kalau sudah air bersih kemudian bertekanan, maka gunakanlah pipa yang spesifikasinya untuk air bertekanan. Jadi katakan untuk air bersih bertekanan menggunakan katakan untuk PVC Rucika standar AW. Jadi jangan menggunakan Rucika standar D, apalagi untuk air bertekanan dengan suhu tinggi dari water heater. Kalau gitu sih bisa-bisa ambiar seketika instalasi pipanya. Berarti memang ada spesifikasi tersendiri ya Mas. Jadi Iya. kalau memang kita untuk penggunaannya ini kita harus pakai yang ini. Jadi kalau misalnya kita nanti salah pasang pasti nanti akibatnya fatal dong ya pastinya. Pastinya fatal. Jadi mungkin kalau misal kita gunakan katakan water heater dengan bertekanan, mungkin di awal pas kita gunakan PVC, misalnya kita gunakan PVC Rucika standar D, kita gunakan untuk air panas bertekanan. Mungkin di awal sehari 2 hari oke, atau berapa bulan oke, terlihat oke. Tapi lambat laun pasti akan rusak tuh, karena memang bukan diperuntukkan untuk itu. Pasti akan rusak. Baik. Kenapa sih kita tuh harus memilih sistem perpipaan yang cocok untuk tempat tinggal kita? Bukankah sama aja semua sistem perpipaan itu, Mas? Ya, jawabannya sebenarnya ada di pertanyaan tadi yang pertama. Jadi ya intinya agar instalasi pipa ini dapat bertahan lama dan yang pasti efektif dan efisien. Dan kalau di pabrik itu agar tidak mengharuskan pabrik shutdown dalam keadaan mendadak, pasti akan rugi besar. Seperti itu sih, Mbak Roro. Terus kalau untuk misalnya pipa air bersih tuh yang wastafel atau shower itu penting nggak sih untuk memilih dimensinya? Ya, kalau itu pasti penting walaupun kita hanya di perumahan ya. Iya. Kita hanya membangun rumah. Ini sering kali sih kita seringkali baik pemilik rumah ataupun aplikator atau biasa tukang yang mengerjakan itu hanya berdasarkan biasanya pengalaman atau kira-kira. Nah, padahal untuk dimensi itu sangat penting sekali. Jadi katakan yang sering kali terjadi itu ukuran pipa kekecilan. Jadi dimensinya yang harusnya tadinya 1 inch karena dipasang di rumah biasanya cuman pakainya 0,5 inch rata-rata. Nah, ini nih sering kali terjadi kalau misal Mbak Roro punya kamar mandi, ada shower nih, Mbak Roro lagi pakai shower karena dimensinya terlalu kecil, misal pas lagi showeran terus di dapur ada yang buka keran biasanya. Iya. Nah, biasanya tuh secara otomatis ketika ada yang buka keran juga aliran air di shower tiba-tiba mengecil. Nah, itu adalah salah satu ciri-ciri bahwa dimensi pipa itu bisa jadi kekecilan atau tidak sesuai seperti itu. Bisa jadi ya karena dimensi pipa yang salah itu. Oh, jangan-jangan di rumah juga ada juga tuh yang salah, soalnya showernya tuh kadang seperti itu, Mas. Nah, terus kalau untuk ini, Mas, gimana cara untuk menentukan dimensi pipa itu sih? Dimensi pipa itu sendiri gimana sih cara menentukan? Sebenarnya untuk menentukan dimensi pipa itu kita tuh sudah punya di SNI 8153 tahun 2015. Jadi di situ sudah diatur sebenarnya untuk air bertekanan atau air bersih itu harus menggunakan dimensi berapa. Kemudian ketika di dalam instalasi itu ada shower, ada keran, kemudian ada kloset, itu nanti dimensi pipanya berapa sih yang digunakan, itu juga ada sebenarnya, sudah ada diatur di SNI 8153 itu sih, Mbak. Termasuk untuk air limbah? Ya, termasuk untuk air limbah. Jadi kloset itu nanti untuk air limbahnya buangannya berapa, kemudian dari wastafel berapa, itu semuanya udah ada sih. Kalau berbicara soal limbah nih, Mas, penting nggak sih kita tuh menggunakan septic tank yang dari air kloset itu atau langsung kita buang ke air sungai besar gitu? Penting banget, Mbak Roro. Jadi septic tank itu penting banget. Jadi dalam air kloset atau biasa di dalam plumbing kita sebutnya tuh black water ya. Dalam black water itu kan pasti mengandung bakteri E. coli. Bakteri E. coli. Jadi di mana bakteri E. coli ini adalah salah satu pencemar lingkungan. Jadi kalau misal kita buang langsung ke sungai atau Mbak Roro punya septic tank tapi tidak ada air, otomatis itu nantinya akan mencemari lingkungan kita. Yang kena dampaknya siapa sih? Yang kena dampaknya bisa jadi makhluk hidup lain
Bisa jadi hewan atau tumbuhan atau tetangga Mbak Roro, atau bisa jadi justru Mbak Roro sendiri yang kena. Wah, kok bisa jadi kita sendiri yang kena? Padahal itu kan sudah dibuang. Nah, ya. Bicara dibuang, mungkin Mbak Roro bisa mengeluarkan mengatakan dibuang karena sudah keluar dari rumah. Tapi bisa jadi mencemarinya seperti ini. Ketika Mbak Roro mempunyai katakan sumber kebutuhan air Mbak Roro sehari-hari adalah menggunakan sumur. Kan masih banyak tuh ya, umum di Indonesia lah menggunakan sumur sebagai kebutuhan air sehari-hari. Nah, ketika pencemar ini atau black water ini dibuang langsung ke sungai, atau yang tadi saya katakan Mbak Roro punya septic tank tapi tidak kedap air, yang ditakutkan adalah black water ini yang masih mengandung bakteri E. coli tinggi, ini dia masuk ke dalam air tanah melalui pori-pori tanah, kemudian mencemari air tanah kita, yang dimana nanti air tanah ini akan kita konsumsi, kita minum, kita bisa jadi kita masak. Ketika walaupun Mbak Roro sudah dipanasin, airnya sudah dimasak, tapi kalau kita pengolahannya nggak benar kan tetap aja bakteri E. coli masih tinggi. Efeknya apa? Mbak Roro bisa jadi ya diare, paling nggak mual, ya seperti itulah, banyak bisa kita googling. Itu baru bicara E. coli ya, belum bicara kalau tercemar seperti kolera, kemudian hepatitis A. Waduh. Padahal itu air sudah dalam keadaan dimasak sekalipun ya. Iya, masih ada kemungkinan bakteri E. coli itu masih hidup. Tergantung sih cara masaknya. Itu tadi keterangan dari Mas Chandra. Nah, gini misalnya nih Mas, kalau ada nih yang mau memasang sistem perpipaan, atau mungkin ada yang pengen konsultasi, itu bisa langsung menghubungin langsung pihak Rucika, misalnya ada konsultannya atau apa, itu bisa? Bisa banget. Jadi untuk konsultasi, baik ketika Mbak Roro baru mau memilih nih, belum memilih brand Rucika, cuman baru mau nanya-nanya katakan. Mbak Roro misal mau install ini, tinggal konsultasi ke Rucika. Mbak Roro bisa hubungin di technical.support@rucika, nanti Mbak Roro bisa nanya langsung ke kami, mana sih pipa yang bagus ketika saya mau menginstal ini. Nanti kita akan memberitahu, kita akan memberikan pengetahuan. Apalagi kan biasa kalau di konsumen di perumahan kadang kurang tahu ya. Tapi kalau misal yang sudah pakai konsultan di gedung bertingkat, biasa konsultannya udah paham banget nih. Nah, pokoknya yang pasti ketika kita nggak tahu atau bingung memilih, Mbak Roro bisa langsung konsultasi ke tim technical support Rucika. Kemudian ketika pun nanti misal Mbak Roro, katakan Mbak Roro ini pemilik proyek nih. Jadi butuh juga instalasi yang benar-benar didesain oleh tim Rucika, yang didesain tim Rucika kita akan bantu. Kemudian pun nanti ketika butuh training untuk katakan tukangnya Mbak Roro, itu juga Rucika ya siap. Jadi tidak hanya teori, nanti pun prakteknya kita akan turun ke lapangan untuk membantu instalasi terpasang dengan benar, seperti itu Mbak Roro. Nah, itu tadi sahabat Rucika perbincangan kita dengan Mas Chandra. Jadi nanti kalau misalnya ada yang butuh untuk lebih lengkapnya lagi, mempertanyakan tentang sistem perpipaan atau konsultasi, nanti bisa langsung di sini. Dan sahabat Rucika, jangan lupa follow sosial media dari Rucika di sini. Dan terima kasih buat Mas Chandra atas waktunya, dan perbincangan kita tadi cukup menarik ya tentang perpipaan tentunya. Terima kasih. Sama-sama Mbak Roro. Rucika, di mana air mengalir sampai jauh.